Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang asas-asas pendidikan. Saya Siska Melina sebagai moderator dan pemateri. Baiklah, materi pertama akan dibacakan oleh teman saya. Baik, saya Fitri Ayuni, NIM 19003136 dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang Tuthuri Handayani. Tuthuri Handayani adalah penggalan dari kalimat yang panjang yang dijelas ataupun yang dikenalkan oleh Ki Hajar Dewantara, pendiri Taman Siswa, Bapak Pendidikan Bangsa Indonesia. Makna dan lambang dari Tuthuri Handayani ini yang pertama yaitu ada segi lima. Segi lima ini menggambarkan tentang kehidupan Pancasila. Yang kedua ada semboyan Tuthuri Handayani. Semboyan Tuthuri Handayani ini digunakan oleh Ki Hajar Dewantara dalam melaksanakan sistem pendidikannya. Yang ketiga yaitu dengan mencantumkan semboyan Tuthuri Handayani ini berarti kita telah melengkapi, menghargai, dan menghormati almarhum Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara yang mana hari kelahirannya diperingati sebagai Hari Pendidikan. Yang keempat ada yaitu belencong menyala bermotif Garuda. Belencong menyala bermotif Garuda ini menggambarkan lampu khusus yang digunakan sebagai pertunjukan wayang kulit, yang mana lampu tersebut digunakan sebagai petunjuk kehidupan. Yang kelima ada burung Garuda. Burung Garuda ini menggambarkan sifat yang dinamis, gagah, perkasa, pemberani, yang mana ekor dan sayap Garuda memiliki masing-masing ada 5. Makna dari ekor dan sayap Garuda ini yaitu sama perbuatannya dengan Pancasila. Yang keenam ada buku. Buku ini melambangkan sebagai sumber ilmu dalam kehidupan manusia. Yang ketujuh ada warna putih pada ekor sayap Garuda dan buku. Maknanya yaitu sebagai pemberani suci tanpa pamrih. Yang ke-8 ada warna kuning emas pada nyala api, melambangkan keagungan dan keluruhan pengabdian. Yang ke-9 ataupun yang terakhir ada warna biru pada bidang segi 5. Warna biru pada bidang segi 5 ini menggambarkan tentang pengabdian yang tanpa putus dengan memiliki pandangan hidup yang dalam atau pandangan hidup Pancasila. Sekian materi dari saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Anissa dengan NIM 19003135. Baik, di sini saya akan membahas mengenai pengertian dari kemandirian belajar. Nah, sebelum itu kita harus mengenal apa itu kemandirian. Nah, mandiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu keadaan yang dapat berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain. Kemudian kemandirian yaitu hal atau keadaan dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Nah, mandiri juga dapat diartikan sebagai sikap untuk tidak menggantungkan keputusan kepada orang lain. Kemudian kemandirian juga dapat diartikan sebagai sikap atau perilaku dan mental yang memungkinkan seseorang untuk bertindak benar dan bebas dan bermanfaat, berusaha untuk melakukan segala sesuatu dengan jujur dan benar, dengan dorongan sendiri dan kemampuan untuk mengatur diri sendiri sesuai dengan hak dan kewajibannya, sehingga dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ia hadapi serta bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang telah ia ambil, keputusan yang telah ia ambil. Kemudian selanjutnya yaitu beberapa pengertian kemandirian menurut beberapa ahli. Pertama yaitu menurut Edi Wibowo, yang mana ia menyatakan bahwa kemandirian yaitu suatu tingkat perkembangan seseorang di mana ia mampu berdiri sendiri dan mengandalkan kemampuan yang ada pada dirinya dalam melakukan berbagai masalah yang ia hadapi. Kemudian menurut Masrun, kemandirian yaitu suatu sikap yang memungkinkan seseorang untuk bertindak bebas, melakukan segala sesuatu atas dorongan sendiri dan untuk kebutuhannya sendiri tanpa meminta bantuan pada orang lain. Nah,
Berikut ciri-ciri kemandirian. Pertama yaitu mampu mengambil inisiatif. Yang kedua yaitu mampu menghadapi masalah penuh dengan ketekunan, kemudian memperoleh kepuasan apabila memperoleh kepuasan atas hasil usahanya sendiri, kemudian berkeinginan untuk mengerjakan sesuatu tanpa bantuan dari orang lain. Baik, terima kasih. Baik, itulah materi dari saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ambrina Rosada, NIM 19003117, akan melanjutkan penjelasan materi selanjutnya, yaitu materi tentang pendidikan sepanjang hayat. Di mana pengertian pendidikan sepanjang hayat ini adalah sebuah konsep yang menyatakan bahwa proses pendidikan dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja tanpa dibatasi oleh usia. Tujuan pendidikan seumur hidup yaitu mengembangkan potensi manusia secara optimal dan menyelaraskan pendidikan wajib belajar dengan pengembangan kepribadian manusia. Penerapan pendidikan sepanjang hayat ini dapat dilakukan pada lingkungan rumah tangga, lingkungan sekolah, dan juga lingkungan masyarakat. Melalui proses pendidikan sepanjang hayat ini, manusia mampu meningkatkan kualitas kehidupannya secara berkesinambungan, mampu mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi, serta mampu mengikuti perkembangan masyarakat dan budaya untuk menghadapi tantangan masa depan dan mengubahnya menjadi peluang. Tujuan pendidikan sepanjang hayat adalah untuk mengembangkan potensi manusia secara optimal. Selain itu, pendidikan seumur hidup atau sepanjang hayat juga bertujuan untuk menyelaraskan antara pendidikan wajib belajar dengan proses pengembangan kepribadian manusia yang bersifat berubah-ubah. Penerapan pendidikan sepanjang hayat ini dapat dilakukan pada lingkungan rumah tangga, lingkungan sekolah, dan juga lingkungan masyarakat, seperti yang saya jelaskan tadi. Di mana tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan sepanjang hayat diemban bersama oleh keluarga, sekolah, dan juga pemerintah. Konsep pendidikan sepanjang hayat sesuai untuk diterapkan pada kehidupan manusia dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang pesat. Pendidikan sepanjang hayat secara umum berlaku untuk semua manusia, sedangkan secara khusus, pendidikan sepanjang hayat dapat diterapkan dalam pendidikan baca tulis, pendidikan vokasi, pendidikan profesi, pendidikan inovasi, serta pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan sepanjang hayat memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk belajar sesuai dengan minatnya, usia, dan juga kebutuhan belajarnya. Kesempatan ini merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk belajar di berbagai tempat dan juga kondisi. Kegiatan belajar tersebut dapat dilakukan secara berkelompok maupun perorangan. Pembelajaran sepanjang hayat ini juga dapat meningkatkan kebermaknaan seseorang dalam kehidupan dirinya, keluarga, dan juga lingkungan masyarakat. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teratul Anessa, NIM 19003122. Saya akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu alam tak kembang jadi guru. Nah, alam tak kembang jadi guru adalah pepatah yang berasal dari Minangkabau, yang kalau diartikan dalam bahasa Indonesia yang kira-kira artinya adalah alam terkembang atau terbentang luas dijadikan sebagai guru. Nah, di bahasa ini pepatah tersebut masuk dalam moto pembelajaran untuk guru. Entah kapan dimulai, yang jelas perangkat pembelajaran tersebut telah digandakan oleh banyak guru, serta secara tidak langsung menyebarluaskan pepatah alam terkembang jadi guru. Nah, pepatah atau ungkapan ini bermakna agar kita belajar pada alam yang menyajikan berbagai fenomena. Alam terbentang luas senantiasa mengabarkan sebuah kearifan. Sejatinya, pepatah atau ungkapan filosofi ini mengandung makna yang pertama menunjukkan sikap seorang terhadap tanggung jawab yang seharusnya ia laksanakan dalam rangka pengembangan diri. Nah, yang kedua, ungkapan ini bermakna menunjukkan kepada kita apa sesungguhnya sumber dari pengetahuan dan teknologi atau keterampilan. Alam tak kembang, yakni menunjukkan sumber belajar yang sesungguhnya, yakni sumber belajar yang sungguh-sungguh dapat memenuhi kebutuhan kita semua
yang sifatnya selalu ada sepanjang zaman. Alam diciptakan Allah untuk dimanfaatkan untuk beragam keperluan. Dapat dirinci, di antaranya sangat banyak pelajaran yang bisa kita ambil darinya. Karena itu muncul ungkapan orang Minangkabau yang mengatakan, alam tak kambang jadi guru. Banyak sudah teknologi canggih yang kita gunakan sekarang ini mengambil prinsip kerja dari alam ini. Untuk itu, kita selalu bersahabat dengan alam atau lingkungan di mana kita berada, agar kita selalu dapat memetik pelajaran darinya. Baiklah, saya akan menyampaikan materi tentang implementasi masing-masing asas dalam pendidikan. Pertama yaitu implementasi asas Tutwuri Handayani. Asas Tutwuri Handayani memberi kesempatan anak didik untuk melakukan usaha sendiri dan ada kemungkinan mengalami berbuat kesalahan tanpa ada tindakan hukuman pendidik. Hal itu tidak menjadikan masalah karena menurut Ki Hajar Dewantara, setiap kesalahan yang dilakukan anak didik akan membawa pidananya sendiri kalau tidak ada pendidik sebagai pemimpin yang mendorong datangnya hukuman tersebut. Dengan demikian, setiap kesalahan yang dialami anak tersebut bersifat mendidik. Implementasi dari asas kemandirian dalam belajar. Implementasi dari asas kemandirian dalam belajar merupakan suatu wujud manifestasi asas kemandirian dalam belajar yang bukan hanya dalam bentuk kurikulum KTSP, namun juga dalam bentuk kurikuler dan ekstrakurikuler, sedang dalam lingkup perguruan tinggi, terwujud dalam kegiatan tatap muka dan kegiatan ekstrakurikuler dan mandiri. Lalu yang terakhir yaitu implementasi dari asas pendidikan sepanjang hayat. Asas belajar sepanjang hayat sebenarnya sudah tertanam dalam kehidupan masyarakat lewat pendidikan keagamaan dan budaya, di mana ilmu akan mempermudah jalan kita untuk melanjutkan kehidupan. Dewasa ini, akibat kemajuan ilmu dan teknologi yang amat pesat, maka terjadi perubahan yang amat pesat dalam berbagai aspek kehidupan. Akibatnya, apa yang dipelajari oleh seseorang pada beberapa tahun yang lalu dapat menjadi tidak berarti atau tidak bermanfaat. Sebab yang telah dipelajarinya sudah tidak relevan lagi dengan berbagai masalah kehidupan yang dihadapinya. Implikasi dari kemajuan ilmu dan teknologi yang amat pesat tersebut ialah seseorang dituntut untuk mau dapat dan mampu belajar sepanjang hayat. Kesimpulan asas-asas pendidikan. Tutwuri Handayani adalah penggalan dari kalimat panjang yang terkenal dari Ki Hajar Dewantara, pendiri Taman Siswa, bapak pendidikan kita, yang baris terakhirnya juga menjadi bagian dari logo Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, yaitu Ingarso Suntulada Ingmatya Mangunkarso Tutwuri Handayani. Maknanya lebih kurang, yaitu di depan memberikan teladan, di tengah membimbing atau memotivasi, memberikan semangat, menciptakan situasi kondusif, dan di belakang memberikan dukungan atau dukungan moral. Nah, pengertian mandiri diartikan sebagai sikap untuk tidak menggantungkan keputusan kepada orang lain. Sedangkan pengertian kemandirian dapat diartikan sebagai sikap atau perilaku dan mental yang memungkinkan seseorang untuk bertindak bebas, benar dan bermanfaat, berusaha melakukan segala sesuatu yang dengan jujur dan benar atas dorongan dirinya sendiri dan kemampuan mengatur diri sendiri sesuai dengan hak dan kewajibannya, sehingga dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya, serta bertanggung jawab terhadap segala keputusan yang telah diambil melalui berbagai pertimbangan sebelumnya. Nah, pendidikan sepanjang hayat adalah sebuah konsep yang menyatakan bahwa proses pendidikan dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja tanpa dibatasi oleh usia. Nah, tujuan pendidikan seumur hidup itu yaitu mengembangkan potensi manusia secara optimal dan menyelaraskan pendidikan wajib belajar dengan mengembangkan kepribadian manusia. Alam tak kambang jadi guru adalah pepatah yang berasal dari Minangkabau. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesianya adalah kira-kira sebagai berikut. Alam terkembang atau terbentang luas dijadikan sebagai guru dewasa ini. Pepatah tersebut masuk dalam moto pembelajaran untuk guru. Entah kapan dimulai, yang jelas perangkat pembelajaran tersebut telah digandakan oleh banyak guru serta tidak langsung menyebarluaskan pepatah alam tak kambang menjadi guru.
Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada janggal dan kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi